Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Senang sekali bertemu kembali dengan saya, Pak Frans. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kurang lebih 35 soal mengenai teorema Pitagoras dan lingkaran. Ini merupakan materi SMP kelas 8. Yuk kita ikuti bersama. Soal nomor 1. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar untuk segitiga siku-siku ABC adalah. Nah, ini teman-teman, ini adalah materi paling dasar dari teorema Pitagoras. Maka hal pertama yang perlu kita ketahui adalah tentang bunyi dari teorema Pitagoras itu sendiri, yakni kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-siku yang lain. Maka dari segitiga ABC ini kita akan melihat sisi miringnya adalah sisi A. Mengapa sisi miring adalah sisi A? Karena sisi A itu terletak di depan sudut siku-siku. Jadi teman-teman semua, ciri dari sisi miring itu adalah sisi yang terletak di depan sudut siku-siku. Atau dengan kata lain, kita bisa balik. Oh, kalau begitu jumlah kuadrat dua sisi siku-siku yang lain itu akan sama dengan sisi miring. Nah, sisi siku-siku yang lain itu adalah B dan C. Artinya, jumlah dari kuadrat B dan C dikuadratkan itu akan sama dengan A kuadrat. Ini adalah kemungkinan pertama dari rumus Pitagoras. Ya, kita tinggal cek apakah bentuk ini sesuai dengan yang disiapkan. Ya, ternyata ini sesuai dengan jawaban C, teman-teman. Loh, Pak Frans, ini jawaban C, C kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan dari bentuk ini adalah B kuadrat tambah C kuadrat. Apakah ini adalah bentuk yang sama? Dua bentuk ini adalah bentuk yang sama. Mengapa? Karena penjumlahan itu bersifat komutatif. Maka untuk soal ini jawabannya adalah C kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Atau jumlah dari dua sisi siku-siku dikuadratkan itu akan sama dengan sisi miring kuadrat. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pasangan tiga bilangan di bawah ini yang merupakan tripel Pitagoras. Nah, teman-teman masih ingat kita punya 4 tripel dasar Pitagoras. Ini harus dikuasai. Tripel yang pertama adalah 3, 4, 5. Yang kedua 5, 12, 13. Kemudian yang ketiga 3, 2, 4, 2, 5. Dan yang keempat 8, 15, dan 17. Teman-teman tentu saja masih banyak tripel Pitagoras yang lain. Tetapi ini adalah 4 tripel dasar yang perlu kita kuasai dan tidak terlalu sulit untuk kita menghafal 4 tripel dasar ini. Nah, dari informasi ini kita akan bisa menjawab soal nomor 2. Kira-kira dari A, B, C, dan D manakah yang merupakan tripel dasar Pitagoras, teman-teman? Iya, tepat sekali adalah B, 5, 3, 4. Loh, Pak Frans, apakah sama dengan 3, 4, 5? Itu juga tetap merupakan tripel Pitagoras. Nah, teman-teman, sebagai informasi tambahan, bahwa dari tiga angka ini, ketika kita menemukan ada angka terpanjang atau angka terbesar maksudnya, maka angka itu merupakan panjang dari sisi miring. Ya, jadi kalau kita akan diminta menggambarkan segitiga ini dengan ukuran berdasarkan tripel ini, maka 3, 4, 5 misalnya 5 itu adalah sisi miring, sedangkan 3 dan 4 adalah sisi siku-sikunya. Begitu juga 5, 12, dan 13. 13 akan menjadi sisi miringnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah segitiga PQR memiliki panjang 8 cm, kemudian 10 cm, dan 12 cm. Nah, segitiga tersebut merupakan segitiga apa? Nah, teman-teman, kalau kita pelajari tentang ukuran segitiga, maka jenis segitiga itu bisa dibedakan berdasarkan ukuran sisi atau berdasarkan ukuran sudut. Nah, di sini soal ini memberikan kita ukuran sisi, tetapi kita diminta mengelompokkan segitiga itu berdasarkan sudutnya. Nah, bagaimana hubungan antara ukuran sisi dan besar sudut atau jenis sudut segitiga? Nah, ini kita bisa menggunakan rumus tertentu, ya.
Jadi misalnya ini ada 8, 10, 12, maka sisi terpanjangnya adalah 12. Misalnya sisi terpanjang ini adalah C, kemudian sisi yang lainnya adalah sisi A dan B, misalnya seperti itu. Maka jika kita menjumlahkan ya kuadrat dari sisi terpanjangnya, misalnya kita dapatkan hasilnya nilainya itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-siku yang lain, maaf dari dua sisi yang lain, maka ini akan menjadi segitiga siku-siku, teman-teman. Ya, sesuai dengan bunyi teorema Pitagoras, kuadratnya sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku yang lain. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkan ternyata ukurannya kuadrat dari sisi terpanjang itu nilainya lebih kecil dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain, gitu ya. Kita belum mengatakan ini sebagai sisi siku-siku karena kita masih mengecek. Maka kalau kuadrat dari sisi terpanjang itu lebih kecil nilainya dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain, maka segitiganya ini akan menjadi segitiga lancip, teman-teman. Ya ingat, segitiga lancip itu adalah segitiga yang ketiga sudutnya besarnya di bawah 90. Sedangkan kalau segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya 90. Lalu yang kedua, yang ketiga maksudnya, bagaimana kalau kuadrat dari sisi terpanjang itu ukurannya lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, dua sisi yang lain. Maka kalau kita dapat seperti ini, segitiganya akan menjadi segitiga tumpul. Nah, dengan demikian berdasarkan informasi ini tinggal kita cek saja. Ya, kita cek kuadratnya dari sisi terpanjang itu kita bandingkan dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-siku yang lain. Kita cek ya. Di sisi terpanjangnya 12, kita cek 12 kuadrat nilainya itu lebih apa? Kita jangan dulu memberikan tanda apapun di sini. Ya, karena kita akan mengecek apakah sama atau lebih besar atau lebih kecil dengan 8 kuadrat tambah 10 kuadrat. Oke, kita cek ya, 12 kuadrat itu nilainya 144, kemudian 8 kuadrat itu 64, ditambah 10 kuadrat 100. Oke, 144 itu lebih apa dari 64 tambah 100? Ya, 164. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan. Ternyata 144 nilainya lebih apa dari 164? Nilainya lebih kecil, teman-teman. Atau dengan kata lain, ternyata kuadratnya, sisi terpanjang, itu nilainya lebih kecil dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Berarti kita akan mengambil bentuk yang kedua. Ya, kalau dia lebih kecil, maka jenis segitiganya adalah segitiga lancip. Jadi dengan demikian, untuk segitiga dengan ukuran panjang 8, 10, dan 12 cm ini adalah segitiga lancip. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diberikan panjang hipotenusa segitiga siku-siku adalah 30 cm, teman-teman. Kemudian, jika panjang salah satu sisinya 18, maka panjang sisi lainnya. Nah, ini jelas dikatakan di sini adalah segitiga siku-siku, panjang hipotenusanya 30. Ingat, nama lain dari sisi hipotenusa itu adalah sisi miring. Ya, apakah bentuk 30 dan 18 ini bisa kita selesaikan dengan tripel Pitagoras? Ternyata sepertinya enggak. Maka kalau angka ini tidak bisa dijangkau dengan tripel Pitagoras, maka kita menyelesaikannya dengan cara teorema Pitagoras. Oke, kita bisa gambarkan dulu terlebih dulu segitiganya. Misalnya segitiga itu adalah segitiga siku-siku, bentuknya seperti ini. Misalnya ya teman-teman. Lalu ini adalah sudut siku-sikunya. Di situ hipotenusa, sisi miringnya adalah 30. Ingat, sisi miring itu selalu terletak di depan sudut siku-siku. Nah, ketika ini siku-siku, maka di depannya itu adalah hipotenusa dengan ukuran 30 cm. Lalu panjang salah satu sisi yang lainnya 18. Kita punya dua sisi siku-siku. Maka kita bebas memilih 18 itu kita bisa meletakkan di sisi tegaknya untuk gambar ini atau di sisi alas ya. Misalnya kita bisa letakkan di sisi alasnya. Misalnya ini adalah 18 cm. Nah, sisi tegak misalnya kita bisa simbolkan dengan huruf X
Ya, begitu teman-teman ya. Nah, kalau kita menggunakan, kalau Pak Frans sih cenderung kita tetap menggunakan teorema Pitagoras saja, ya, rumus dasarnya. Kuadrat sisi miring itu jumlah kuadrat dua sisi siku-siku yang lain. Atau jumlah kuadrat dua sisi siku-siku yang lain itu hasilnya akan sama dengan kuadratnya sisi miring. Ya, kita jumlahkan saja sisi siku-siku yang lain dikuadratkan. Jadinya x kuadrat tambah 18 kuadrat itu akan sama dengan kuadratnya sisi miring. Itu ya. Berarti ini x kuadrat ditambah. Nah, 18 kuadrat itu sama dengan 324 ya. 18 kali 18 sama dengan 324. Nah, itu akan sama dengan 30 kuadrat itu 900. Nah, ini kita selesaikan secara aljabar. Jadinya x kuadrat kemudian sama dengan 900, lalu positif 324 kita bisa pindahkan ke kiri menjadi negatif 324. Maka x kuadrat akan sama dengan 900 dikurangi 324. Ini sama dengan 576. Nah, ini x kuadrat di sini teman-teman. Maka kalau x sama dengan, nah ketika di ruas kiri pangkat 2-nya hilang, maka di ruas kanan sebagai gantinya kita wajib membuat bentuk akar atau menarik akar. Jadinya akar 576. Gitu teman-teman ya. Jadi x kuadrat sama dengan 576, maka nilai dari x itu akan sama dengan akar dari 576. Dengan demikian kita akan dapatkan x sama dengan 24. Mengapa? Karena 24 kali 24 itu adalah 576. Sehingga akar dari 576 itu nilainya sama dengan 24 cm. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah kapal berlayar sejauh 16 km ke arah timur. Kemudian kapal berbelok ke arah utara sejauh 30 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik awal adalah, ini kalau dilihat dari angkanya mirip sebenarnya sama dengan soal nomor 4. Tentu saja tidak bisa bentuk ini dijangkau oleh triple Pitagoras ya teman-teman. Nah, kita coba menggambarkan kondisinya. Ini sebuah kapal berlayar 16 km ke arah timur. Ke arah timur itu berarti ke kanan ya teman-teman ya. Misalnya ini adalah kapal, kemudian kapal itu berlayar ke arah timur. Berlayar ke arah timur sejauh 16 km gitu ya, 16 km, kita abaikan dulu satuannya. Lalu kemudian kapal itu berbelok ke arah utara. Utara itu berarti ke atas. Oke, ke arah utara, misalnya ini sejauh 30 km. Nah, yang ditanya adalah jarak terpendek kapal tersebut dari titik awal. Jadi kapal ini ada di sini sekarang. Kemudian kita diminta untuk menghitung jarak terpendek dari titik awal, dari titik ini. Ini kita bisa membentuk sebuah garis lurus ke sini ya teman-teman. Maka ini akan menjadi sudut siku-sikunya. Ya. Nah, berarti yang ditanya adalah sisi miringnya. Oke, misalnya ini kita kasih huruf apa teman-teman? X juga boleh. Gitu ya. Nah, ingat triple Pitagoras, maaf teorema Pitagoras, kuadratnya sisi miring. Berarti ini menjadi kuadratnya sisi miring itu akan sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-siku yang lain. Akan sama dengan 30 kuadrat kemudian ditambah 16 kuadrat. Nah, tinggal kita hitung teman-teman. 30 kuadrat itu sama dengan 900. Lalu ditambah 16 kuadrat itu 256. Nah, 900 ditambah 256 itu sama dengan 1156. Ini adalah nilai dari x kuadrat. Dengan demikian nilai dari x seperti biasa ketika di ruas kiri kita hilangkan pangkat 2, maka di ruas kanan wajib kita tarik tanda akar. Maka menjadi akar dari 1156. Itu artinya kita harus memikirkan dua angka. Memikirkan sebuah angka yang kalau dikalikan dengan angka tersebut hasilnya adalah 1156. Dan angka itu adalah 34.
Jadi kesimpulannya, jarak terpendek kapal itu dari titik semula itu sama dengan 34 km. Maka jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi miring 17 cm. Jika panjang alasnya 15, maka luas segitiga adalah. Oke, kita coba gambarkan ya. Nah, ini ada sisi miringnya, kemudian ada sisi alasnya, teman-teman. Kita gambarkan misalnya ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Oke. Lalu ini adalah sudut siku-siku. Di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring dengan ukuran 17. Kemudian alasnya 15. Nah, ini alasnya di sini 15. Kita ambilkan satuan, teman-teman. Yang ditanya adalah luasnya. Luas. Nah, kita hitung. Luas segitiga itu sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Berarti ada informasi yang kurang di sini, yaitu informasi tingginya. Nah, tinggi ini kita cari dulu, teman-teman. Maka pilihannya ada 2 untuk mencari ukuran tinggi. Boleh menggunakan teorema Pitagoras atau boleh menggunakan tripel. Nah, dilihat dari angka 15, 17, apakah ini bisa kita selesaikan dengan tripel, teman-teman? Oke, ternyata ada, teman-teman ya. Jadi ada 15, 17 ya. 15, 17. Berarti angka yang lainnya pasti 8. Maka di sini tanpa kita menggunakan teorema kita akan dapatkan ternyata tinggi segitiga itu 8, teman-teman. Sehingga dari informasi ini kita bisa masukkan ke rumus luas segitiganya. Karena soal ini menghendaki kita menghitung luas segitiganya. Oke, alasnya kita ganti dengan 15. Lalu dikali tinggi, tinggi sendiri 8 yang tadi kita dapat berdasarkan informasi tripelnya. Jadi 15 dikali 8, lalu dibagi 2. Ini adalah bentuk perkalian dan pembagian. Ini adalah bentuk yang setara. Maka pilihannya ada 2, bisa kita kalikan dulu pembilangnya, hasilnya kita bagi 2. Atau kita bisa sederhanakan dulu bagian pembilang dan penyebut. Nah, ini ternyata 8 dan 2 bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2. 2 bagi 2 sisa 1, 8 bagi 2 sisa 4. Maka yang tersisa adalah 15 dikali 4. Ya, 15 dikali 4 itu sama dengan 60. Maka satuannya adalah menjadi sentimeter persegi. Jadi luas segitiganya adalah 60 cm persegi. Kita lanjut ke soal nomor 7. Keliling sebuah segitiga siku-siku yang memiliki panjang sisi miring 24 dan tinggi panjang sisi miring 25 cm dan tinggi 24 cm adalah. Oke. Ini yang ditanya adalah keliling. Kalau soal nomor 6 tadi yang ditanya adalah luas. Nah, soal nomor 7 yang ditanyakan adalah keliling. Kita coba menggambarkan terlebih dahulu segitiga siku-sikunya. Oke, misalnya ini adalah segitiga siku-siku. Ini adalah sudut siku-sikunya. Di depan sudut siku-siku itu sisi miring, ukurannya 25. Kemudian tingginya 24, maka ini adalah tinggi dengan ukuran 24, gitu ya. Nah, kita diminta untuk menghitung keliling segitiga, teman-teman. Nah, keliling segitiga itu rumusnya, itu kita menjumlahkan seluruh sisinya, ya. Sisi ditambah sisi ditambah sisi. Pak Frans, apakah boleh kita ganti dengan 3 sisi rumus ini? Nggak boleh. Mengapa? Karena ini bukan segitiga sama sisi. Ini adalah segitiga siku-siku yang ukuran sisinya berbeda. Maka tetap kita wajib menggantikan setiap ukuran sisinya. Ya, jadi jangan karena ini sisi tambah sisi, lalu kita menggantikan dengan 3 kali sisi. Ya. Oke, artinya dari informasi ini masih ada informasi yang kurang, teman-teman. Ukuran alasnya itu yang belum diketahui. Maka caranya sama seperti tadi, kita bisa menggunakan teorema atau kita bisa menggunakan angka tripel. Nah, di sini ada angka 24, 25. Kita cek tripel di sini. Adakah yang memuat angka 24 dan 25? Oh, ternyata ada. Aturan ketiga, 24, 25, maka sisi yang lainnya ukuran 7. Maka alasnya pasti akan sama dengan 7. Dengan demikian, karena ketiga ukuran sisinya sudah diketahui,
maka kita bisa akan dengan mudah menghitung keliling dari segitiga. Maaf, ini simbolnya keliru. Mestinya segitiga seperti ini ya. Kita akan dengan mudah menghitung keliling segitiganya. Tinggal kita gantikan sisinya misalnya 24 ya gitu ya. Lalu ditambah 7, kemudian ditambah 25. Nah, tinggal 24 tambah 7 tambah 25 itu hasilnya sama dengan 56 cm. Jadi ini ternyata adalah keliling dari segitiganya, yaitu 56 cm. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Ini panjang AB-nya yang ditanyakan. Jadi panjang AB-nya yang ditanya ya. Ini ada informasi segitiga ABC dengan sisi miring panjangnya 12 akar 3 cm. Kemudian diketahui ada informasi sudutnya teman-teman. Besarnya sudut C 30 derajat. Lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan soal ini? Maka teman-teman kata kuncinya adalah kita coba menggambarkan terlebih dahulu segitiga standarnya teman-teman. Ya, kita punya segitiga istimewa yang ukuran 30 derajat. Kita coba gambarkan segitiga istimewa kita seperti ini. Ya, dibuat sama dengan segitiga dari soalnya. Ini adalah titik A, titik B, titik C, lalu ini 30. Tapi segitiga standar kita punya aturan. Ya, aturannya seperti apa Pak Frans? Aturan panjang sisinya seperti ini, teman-teman wajib untuk mengingatnya. Aturannya adalah sisi di depan sudut 30, ya, sisi di depan sudut 30 itu panjangnya 1. Lalu sisi miringnya itu 2. Kemudian di sampingnya 30, ya, di sampingnya 30 itu panjangnya akar 3. Jadi ini adalah segitiga standar kita untuk sudut istimewa 30 derajat. Di depannya panjangnya 1, sisi miringnya 2, sisi di sampingnya akar 3. Maka kalau kita sudah menggambarkan segitiga standarnya seperti ini, langkah berikutnya kita tinggal membandingkan saja. Yang ditanya adalah AB. Oke, kita tuliskan panjang AB. Kita bandingkan, ini adalah sisi tegak ya teman-teman. Maka kita bandingkan dengan sisi tegak dari segitiga standar kita. Panjangnya adalah 1. Sama dengan langkah berikut, kita harus menemukan dua informasi yang diketahui. Ya, oke, ternyata ini adalah panjang sisi miring yang diketahui. Oke, kita bandingkan. Panjang sisi miring segitiga soalnya adalah 12 akar 3. Lalu panjang sisi miring segitiga standar kita itu adalah 2. Jadi kita bandingkan seperti ini. Selanjutnya tinggal kita bagikan teman-teman. AB dibagi 1 itu nilainya AB. Lalu 12 akar 3 dibagi 2. Nah, yang kita bagi teman-teman adalah koefisiennya. Kita bagi 12 bagi 2. Ya, 2 bagi 2 itu 1, 12 bagi 2 itu 6. Maka 12 akar 3 bagi 2 itu nilainya akan sama dengan 6 akar 3. Nah, ini akan sekaligus menjadi panjang AB. Ya, jadi ternyata panjang AB-nya itu adalah 6 akar 3 cm. Cukup mudah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Pada segitiga KLM di bawah ini diketahui panjang KL. Oh, ternyata yang ditanyakan maksudnya panjang KL-nya berapa? Oke, sama seperti tadi. Untuk bentuk soal seperti ini kita menggambarkan terlebih dulu segitiga istimewa kita. Nah, kalau tadi segitiga istimewa 30 derajat, nah ini segitiga istimewa dengan sudut 45 derajat ya. Kita coba gambarkan segitiga istimewa kita ya, segitiga standar dengan ukuran sudut 45. Oke, ini adalah titik M, kemudian K, titik L. Nah, istimewanya apa Pak Frans? Untuk sudut 45 itu di depannya itu adalah 1, ya, panjangnya 1 sama dengan 30. Tetapi untuk sisi di sampingnya itu 1. Kalau tadi akar 3 sekarang 1. Sisi miringnya itu menjadi akar 2. Ya, teman-teman ya, Pak ulangi. Untuk segitiga standar sudut 45, sisi di depannya 1, sisi sampingnya 1, sisi miringnya akar 2.
Selanjutnya, proses penyelesaian sama seperti tadi, tinggal kita membandingkan. Ini yang ditanyakan adalah panjang KL. Oke, ini adalah sisi alasnya. KL. Maka karena ini adalah sisi alas, kita wajib membandingkan dengan sisi alas segitiga standar kita. Sisi alas kita adalah 1. Oke. Lalu sama dengan informasi yang diketahui di soalnya adalah sisi miring dengan ukuran 7. Maka kita wajib membandingkan dengan sisi miring dari segitiga standar kita. 7 per sisi miring kita segitiga standar adalah akar 2. Nah, tinggal kita bagikan KL bagi 1. Itu adalah KL. Kemudian 7 per akar 2 ini sebenarnya bisa kita rasionalkan, teman-teman. Ya, karena dalam matematik sebenarnya bentuk akar dalam penyebut itu tidak boleh ada. Ya, karena itu akan menjadi pembagian dengan bilangan irasional yang nanti akan teman-teman pelajari di kelas 9. Maka di kelas 8 karena materi itu belum kita pelajari, maka bentuk ini masih dianggap sebagai sesuatu yang benar. Oke. Tapi ingat nanti di kelas 9 bentuk ini tidak boleh ada. Oke, karena apa? Karena dalam matematik bentuk akar di bagian penyebut itu sebisa mungkin harus kita hindari. Maka dengan demikian jawabannya adalah panjang KL itu adalah 7 per akar 2. Kita lanjut ke soal nomor 10, teman-teman. Pada segitiga PQR di bawah ini panjang QR. Oke, ini muncul kembali ada ukuran 60 derajat, teman-teman, ya, ukuran 60 derajat. Ini masih pada kelompok segitiga istimewa. Kita gambar segitiga standar, tetapi sudutnya adalah sudut istimewa 60 derajat, teman-teman. Ada titik P, titik Q, dan titik R. Nah, untuk segitiga yang sudut istimewanya 60 derajat itu sedikit berbeda. Di depannya itu adalah akar 3, oke. Di sampingnya itu adalah 1, kemudian miringnya adalah 2. Oke, teman-teman, kita punya segitiga istimewa ya, teman-teman. Yang pertama ukuran 30 derajat, kedua 45, yang ketiga 60 derajat. Oke, dengan cirinya masing-masing. Nah, langkah penyelesaian selanjutnya sama seperti tadi sebenarnya, tinggal kita membandingkan. Ini yang ditanyakan adalah QR. QR adalah sisi tegaknya. Oke, kita tuliskan QR, sisi tegak. Maka kita wajib membandingkan dengan sisi tegak pada segitiga standar. Nah, sisi tegak kita adalah akar 3. Lalu dari segitiga soalnya yang diketahui adalah sisi alas dengan ukuran 3. Maka kita wajib membandingkan dengan sisi alas segitiga standar kita dengan ukuran 1. Selanjutnya apa, Pak Fran? Selanjutnya kita kali silang, teman-teman. Kita kali silang. QR kali 1, itu nilainya sama dengan QR. Lalu akar 3 kita kali dengan 3. Ini namanya kali silang. Akar 3 kali 3 itu sama dengan 3 akar 3. Jadi ini ternyata adalah ukuran dari panjang sisi QR-nya. 3 akar 3 cm. Gampang ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 11. Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat itu 36 cm dan 48 cm. Panjang sisi belah ketupatnya adalah, oke, ini maka langkah pertama kita mencoba menggambarkan belah ketupatnya terlebih dahulu. Misalnya yang diagonal belah ketupat pertama 36 itu yang sisi datarnya. Misalnya yang ini teman-teman. Jadi misalnya ini 36, panjang yang ini maksudnya 36. Maka ingat, perpotongan diagonal itu akan membagi dua garis ini menjadi dua bagian yang sama panjang, teman-teman. Jadi kalau diagonal ini 36 oleh diagonal AC, maka DB itu akan dibagi dua sama panjang. Sehingga kalau diagonal 36 tinggal kita bagi dua, maka panjang ini menjadi 18, ini juga 18, teman-teman. Kemudian hal yang sama kita lakukan untuk diagonal yang lainnya. Ya, misalnya diagonal yang tegak itu ukurannya ternyata panjangnya adalah 48. Maka diagonal AC oleh DB akan dibagi menjadi 2. 48 bagi 2, 24. Maka ini akan menjadi
24 cm. Nah, soal ini menghendaki kita untuk menghitung panjang sisi. Ingat teman-teman, panjang sisi-sisi pada belah ketupat itu sama. Maka misalnya kita mau mencari ukuran sisi AB-nya. Oke, sisi AB yang kita cari. Maka ini kita bisa perhatikan ada satu segitiga siku-siku di sini. Oke, dengan ukuran tingginya 24 cm, kemudian alasnya 18 cm. Kira-kira sisi miringnya apa? Nah, sama seperti tadi teman-teman. Pilihannya ada dua. Kita boleh pakai teorema, boleh pakai triple. Oke, kalau dilihat dari angka 2418 ini, kira-kira bisa dijangkau oleh triple yang ada apa enggak ya? Ada 24, ada 18. Oke, triple yang mana teman-teman? Oke, ternyata triple yang pertama. 3, 4, 5. Loh Pak Frans, ini angka 2418. Kenapa kita pakai 3, 4, dan 5? Ya tinggal bagaimana kita mengalihkan ya angka-angka 3, 4, 5 sehingga bisa muncul angka 24 dan 18. Ini ternyata bisa kita kali 6 dulu teman-teman. Kita kali. 3 kali 6, 24. Maaf, 3 kali 6, 18. Maka sudah sama dengan angka ini. Lalu 4 kali 6, 24. Nah, sama dengan tingginya. Maka sisi miringnya tinggal kita kalikan 5 kali 6 itu sama dengan 30. Berarti di sini panjang sisi dari belah ketupat itu akan sama dengan 30 cm. Kita lanjut ke soal nomor 12. Sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali itu 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah. Nah, ini kita coba menggambarkan dulu segitiganya, teman-teman. Misalnya ini adalah sebuah tiang dengan ukuran tingginya 12 meter. Lalu dari atas ujung tiang ini akan ditarik sebuah tali ke sebuah patok pada tanah. Jadi ini misalnya adalah tanah, permukaan tanahnya. Kemudian dari ujungnya akan ditarik sebuah tali ke sebuah patok yang ada di sini. Oke, dengan panjang talinya itu adalah 15 meter. Nah, ini menjadi segitiga siku-siku. Maka kita diminta untuk menghitung jarak patok dengan pangkal tiang. Jadi jarak patoknya dengan pangkal tiangnya. Ini misalnya jadikan X di sini. Nah, pilihannya ada dua teman-teman. Seperti biasa pakai teorema atau pakai triple. Kita cek terlebih dulu angka triplenya. Di sini ada 12 dan 15. Apakah bisa dijangkau dengan salah satu dari 4 triple ini? Oh, ternyata kita bisa pakai triple yang pertama. 3, 4, 5. Nah, supaya jadi angka 12 dan 15, ini kita kali berapa? Ya, oke, kita kali 3. 3 kali 3 itu 9. Loh, kok nggak ada di sini? Ya, kita kali dulu. 4 kali 3, 12. Nah, angka yang ini teman-teman. 5 kali 3, 15. Angka yang ini. Oke, berarti 9 itu adalah X-nya. Atau jarak patok ke pangkal tiang. Ya, sejauh 9 meter. Oke, sangat gampang ya teman-teman. Kita ke soal nomor 13. Panjang diagonal persegi panjang itu adalah 15 cm. Lalu jika lebar persegi panjang adalah 9 cm, maka luas persegi panjang adalah berapa? Oke, ini kalau luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Ternyata informasi yang diberikan di sini adalah diagonal dan panjang. Untuk ukuran lebarnya belum diketahui. Maka langkah yang pertama sebenarnya kita harus mencari terlebih dulu ukuran lebarnya. Oke, kita coba gambarkan ukuran persegi panjangnya, teman-teman. Misalnya ini adalah persegi panjang. Oke, dengan ukuran diagonalnya 15. Ini ada dua diagonal, kita gambarkan salah satunya saja. Misalkan kita gambar yang ini. Kalau yang ini boleh nggak? Boleh, karena memang untuk diagonal dari persegi panjang itu panjangnya pasti sama. Kita cukup gambarkan salah satunya. Ini adalah 15, kemudian lebarnya 9. Gitu ya. Nah, ini pasti siku-siku.
ada 9 dan 15, maka kita mencari panjangnya di sini. Ya, boleh menggunakan teorema, bisa, atau boleh menggunakan yang namanya triple Pythagoras. Ada 9 dan 15. Oke, kita pakai triple yang mana nih teman-teman? Oh, masih pakai 3, 4, dan 5. Ini kali berapa sepertinya? Oke, kita kali 3 sepertinya. 5 kali 3, 15. Ini adalah sisi miringnya. 3 kali 3, 9. Ini adalah lebarnya. Kemudian 4 kali 3, 12. Nah, ini adalah panjangnya. Oke, jadi ternyata di sini persegi panjang itu memiliki lebar 9 dan panjangnya adalah 12. Maka akan menjadi mudah buat kita untuk menghitung luas dari persegi panjangnya. Sama dengan panjang dikali lebar, tinggal kita gantikan. Panjang sendiri itu adalah ukurannya 12, dikali lebarnya itu sama dengan 9. Maka hasilnya adalah 12 dikali 9, sama dengan 108 cm persegi. Itu adalah luas persegi panjangnya. 108 cm persegi. Kita lanjut ke soal nomor 14. Panjang BD pada gambar di bawah ini adalah, oh ternyata ini yang ditanya teman-teman, panjang BD. Nah, kita bisa menyelesaikan dari segitiga ACB. Mengapa? Karena untuk menghitung panjang BD minimal, kita mengetahui panjang sisi CB. Nah, sisi CB ini adalah sisi miliknya segitiga CBD dan CAB. Oke, kita perhatikan terlebih dulu untuk segitiga CBA atau ABC. Sisi CB sendiri ini adalah sisi miring untuk segitiga ABC. Mengapa? Karena sisi itu terletak di depan sudut siku-siku. Kita punya ada angka 6 dan 8. Kira-kira kita pakai triple Pythagoras yang mana teman-teman? Ada 6 dan 8. Oke, kita pakai triple dasar 3, 4, 5. Oke, sudah beberapa nomor kita menggunakan triple dasar itu. Ada 6 dan 8, berarti ini kita kali 2. Oke, 3 kali 2, 6. Oke, akan dapat yang ini. 4 kali 2, 8. Sisi alasnya, maka miringnya 5 kali 2, 10. Maka kita akan dengan cepat menemukan ternyata panjang dari BC itu adalah 10 cm, teman-teman. Nah, sekarang untuk segitiga CBD, sisi CB itu bukan lagi menjadi sisi miring. Mengapa? Karena sisi miringnya adalah di depan sudut siku-siku, yaitu BD. Maka BC ini dianggap sebagai sisi siku-sikunya. Ada 10, 24. 10 dan 24. Kira-kira kita pakai triple yang mana, teman-teman? Apa yang pertama atau yang kedua? Oke, ternyata kita pakai yang kedua. 5, 12, 13. Nah, supaya jadi 10 dan 24 itu kita kali berapa di sini? Iya, kali 2. 5 kali 2 itu 10, kita akan dapat yang ini. Kemudian 12 kali 2 itu 24, panjang sisi yang ini. Maka sisanya adalah 13 kali 2 itu adalah 26. Jadi ternyata panjang dari sisi BD itu sama dengan 26 cm. Kita lanjut ke soal nomor 15. Panjang QR pada gambar di bawah ini adalah gambar apa nih teman-teman? Trapesium ya. Kemudian yang dibagi dua menjadi sebuah persegi panjang dan sebuah segitiga. Lalu kita diminta untuk menghitung panjang QR-nya teman-teman. Panjang QR yang ini berapa? Nah ini tinggal kita hitung saja teman-teman ya. Oke, kita coba analisis. Panjang SP 10. Dengan demikian panjang sisi yang ini akan juga 10. Oke. Lalu kita cari panjang yang ini teman-teman. Nah, ukuran SR sendiri 30, sedangkan ini 6. Ya, maka panjang yang ini itu akan sama dengan 30 dikurangi 6. Ya, mengapa? Karena SR-nya 6, kemudian PQ-nya atau dari sini ke sini itu sepanjang 6 ya, 6 cm. Maka sisanya itu adalah 30 dikurangi 6 sama dengan 24. Nah, ini angka 24 dan 10 kok malah mirip dengan bentuk yang tadi ya, soal nomor angkanya persis seperti angka soal nomor 14 ya.
ada angka 10, 24. Maka kita akan mengambil triple yang kedua. Ada 5, kemudian 12, dan 13. Supaya jadi 10 dan 24, kita kali 2. 5 kali 2, 10. 12 kali 2, 24. 13 kali 2, 26. Maka dengan gampang kita akan mengatakan ternyata panjang QR-nya adalah 26 cm. Kita lanjut ke soal nomor 16, teman-teman. Kita sudah masuk ke materi lingkaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik O adalah titik pusat lingkaran, sebutkan garis yang merupakan. Ya, ada jari-jari, diameter, busur lingkaran, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Oke, kita akan coba jawab satu-satu. Jari-jari. Nah, jari-jari itu adalah sebuah garis lurus, teman-teman. Garis lurus yang ditarik dari titik pusat ke daerah keliling, ya, ke arah keliling lingkaran. Jadi di sini kita bisa lihat jari-jari yang pertama adalah OA. Oke. Kemudian yang kedua adalah, ya, tepat sekali, OC. Kemudian yang ketiga adalah OB. Pak Frans, apakah OE juga termasuk jari-jari? Nah, kita kembali ke definisi tadi, bahwa jari-jari itu adalah garis lurus yang ditarik dari titik pusat sampai ke titik yang terletak di keliling lingkaran. Maka untuk titik E sendiri ini belum sampai ke keliling. Maka garis OE bukan merupakan jari-jari. Lalu berikut diameter. Nah, diameter itu adalah garis yang ditarik, ya, garis lurus dari titik pada keliling ke titik yang lain. Ya, masih pada keliling, tetapi harus melewati titik pusat lingkaran. Maka di sini diameternya adalah garis AB. Pak Frans, apakah boleh saya menuliskan dengan 3 huruf A, O, B? Tidak perlu, teman-teman. Jadi titik O untuk diameter tidak perlu dituliskan. Cukup menuliskan garis AB. Oke, tali busur. Nah, tali busur itu sebenarnya hampir sama dengan diameter. Bedanya adalah tidak melalui titik pusat. Jadi garis lurus yang kita tarik dari titik pada keliling ke titik yang lainnya masih pada keliling tetapi tidak melewati titik pusat. Contohnya tali busur AC. Ya. Lalu ada lagi? Iya, tali busur AB. Loh, Pak Frans, bukankah itu tadi AB itu adalah diameter? Mengapa ini juga disebut tali busur? Nah, sebenarnya diameter itu juga adalah tali busur. Diameter itu adalah tali busur yang istimewa. Istimewanya di mana? Istimewanya melewati titik pusat lingkaran. Itu istimewa yang pertama. Istimewa yang kedua, diameter itu adalah tali busur paling panjang. Jadi dalam suatu lingkaran, tali busur terpanjang itu adalah diameter itu sendiri. Oke, lalu busur lingkaran. Nah, kalau tadi jari-jari itu adalah garis lurus, diameter garis lurus, tali busur itu garisnya lurus. Nah, busur lingkaran itu garisnya lengkung. Jadi, sepenggal garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Jadi di sini bisa saja garis lengkung AC. Nah, ada perbedaan penulisnya, teman-teman. Kalau tali busur kita hanya menuliskan AC, tapi kalau kita ingin menunjukkan busur AC, maka di sini ada lengkungan di atasnya. Nah, sehingga ini kita bisa baca busur AC. Kalau ini saja dibaca tali busur AC, gitu ya. Berikutnya ada busur BC. Ya, maka kita tulis BC ada lengkungan di atasnya. Selanjutnya ada busur AB. Maka kita tulis AB ada lengkungannya. Jadi kalau ini dibaca busur AC, busur BC, busur AB. Nah, juring. Juring itu adalah, teman-teman, juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 busur. Jadi, daerah yang dibatasi oleh jari-jari ada 2, misalnya jari-jari OB dan OC, dan tali busur. Maka daerah yang ini itu disebut dengan juring. Maka di sini juringnya adalah daerah O, B, C. Kita tulis daerah O, B, C. Ini adalah juring. Teman-teman ingat ya. Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari
dan 1 buah busur. Lalu tembereng. Nah, tembereng itu juga daerah, teman-teman. Jadi kalau jari-jari diameter tali busur itu adalah garis lurus, busur lingkaran itu adalah garis lengkung, juring dan tembereng itu adalah daerah. Kalau juring daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 buah busur, maka tembereng itu daerah yang dibatasi oleh 1 buah tali busur dan 1 buah busur. Oke, tembereng itu daerah yang dibatasi oleh 1 buah tali busur dan 1 busur. Maka temberengnya adalah daerah OC. Jadi ini adalah daerah OC, ini adalah daerah temberengnya. Lalu apotema. Nah, ini teman-teman. Apotema itu adalah garis lurus yang ditarik dari titik pusat tegak lurus dengan tali busur. Ya, garis lurus yang ditarik dari titik pusat lalu tegak lurus dengan tali busur. Nah, kayak ini nih. Ada garis lurus yang ditarik tegak lurus tali busur AC. Maka garis ini kita sebut dengan apotema. Jadi di sini apotemanya adalah OE. Pak kira cukup jelas ya untuk soal nomor 16. Kita lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah lingkaran dengan diameter AC, lalu ada sudut pusat, ada sudut keliling gitu ya. Ini untuk soal nomor 17 berarti teman-teman wajib untuk mengingat kembali materi sudut pusat dan sudut keliling. Lalu di sini diketahui ternyata besar sudut COD. Besar sudut COD atau sudut yang ini. Itu besarnya 96 derajat. Lalu kita diminta untuk menghitung besar sudut ABD. ABD. Kita diminta untuk menghitung besar sudut ini kira-kira berapa. Nah, ini diketahui sudut pusat, ditanya sudut keliling. Maka hal pertama adalah kita tidak boleh langsung menggunakan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Hal pertama yang perlu teman-teman kerjakan adalah melihat apakah kedua sudut ini menghadap busur yang sama atau tidak. Cara paling gampang adalah kita melihat 2 huruf akhirnya saja. COD, ada C dan D. ABD, A dan D. Ternyata kedua busur ini kedua sudut ini menghadap busur yang berbeda. Sudut pusatnya menghadap busur CD, ya. Sudut pusatnya menghadap busur CD, sedangkan sudut kelilingnya menghadap busur AD. Maka kedua sudut ini tidak memiliki hubungan. Caranya gimana? Caranya begini teman-teman, kita melihat sudut pusat yang lainnya. Di sini sebenarnya ada 2 sudut pusat, teman-teman. Sudut pusat yang pertama adalah sudut COD yang besarnya 96 derajat. Sudut pusat yang lain adalah AOD. Nah, kita cari dulu besar sudut pusat AOD. Nah, sudut yang ini. Nah, kedua sudut pusat ini itu adalah sudut berpelurus. Ya, ingat materi kelas 7, teman-teman. Berarti sudut pusat COD kalau ditambah dengan sudut pusat AOD besarnya akan sama dengan 180 derajat. Atau dengan kata lain, besar sudut AOD itu akan sama dengan 180 dikurangi 96 derajat. Oke, akan sama dengan 84 derajat. Ini adalah besar sudut AOD. Nah, selanjutnya kita bisa melihat apakah dua sudut ini menghadap busur yang sama. Cek 2 huruf terakhir, AD, AD. Oke, ternyata kedua ini menghadap busur AD. Karena kedua sudut pusat dan keliling ini menghadap busur AD, maka akan berlaku sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling, atau sudut keliling itu sudut pusat bagi 2. Dengan demikian, sudut keliling ABD itu akan sama dengan sudut pusatnya 84 kita bagi 2, teman-teman. Ya, 84 bagi 2 itu sama dengan 42. Maka dengan demikian, sudut ABD itu adalah 42
derajat. Kita lanjut ke soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Ini masih sama seperti tadi, sudut pusat dan sudut keliling. Diketahui sudut BCD. Sudut BCD itu 70 ya. BCD ini adalah 70 derajat. Lalu kita diminta untuk menghitung panjang sudut AOD. Maaf, besar sudut AOD. Besar sudut AOD. Oke, sudut yang ini. Itu berapa? Ini ada sudut pusat, teman-teman ya. Nah, sama seperti tadi kita analisis apakah menghadap busur yang sama? Oh, ternyata enggak. Oke. Maka langkah yang pertama adalah kita mencari terlebih dulu besar sudut BOD. Loh, mengapa Pak Frans? Karena besar sudut BOD itu sama dengan BCD, sama-sama menghadap menghadap busur BD. Itu ya teman-teman ya. Maka dengan demikian, karena kedua sudut keliling dan sudut pusat ini menghadap busur yang sama, maka akan berlaku sudut BOD itu sama dengan sudut kelilingnya itu kita kali 2. 70 kali 2 itu sama dengan 140. Maka besar sudut yang ini teman-teman, itu sama dengan 140. Maka dengan demikian akan mudah kita menemukan sudut AOD karena kedua sudut pusat ini hubungannya berpelurus. Dengan demikian besar sudut AOD akan sama dengan 180 dikurangi 140. Besarnya akan sama dengan 40 derajat. Oke, gampang ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Ini ada sudut keliling ya, sudut keliling ADB, kemudian sudut keliling ACB ya, sudut keliling ADB besarnya 2x tambah 5, sedangkan sudut keliling ACB besarnya 27. Lalu ada sudut pusat AOB besarnya tidak diketahui. Lalu bagaimana Pak Frans kita menghitung ini? Nah, teman-teman lihat. Ini dua sudut keliling itu sama-sama menghadap busur yang sama, ya, sama-sama menghadap busur AB. Nah, teman-teman ingat, untuk sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, itu besarnya pasti sama, ya. Dengan demikian, besar kedua sudut ini pasti sama. Oke, sudut ADB besarnya adalah 2x tambah 5. Ukurannya akan sama dengan sudut ACB yang besarnya adalah 27 derajat. Nah, ini akhirnya menjadi bentuk aljabar, teman-teman. Jadinya 2x sama dengan 27, positif 5 kita pindah ke kanan menjadi kurang 5. Jadinya 2x sama dengan 27 kurang 5, sama dengan 22. Maka X sama dengan 22, karena ini kali, kita pindah jadi bagi. Maka X sama dengan 22 bagi 2 sama dengan 11. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Titik O adalah pusat lingkaran, diketahui. Ya, sudut ABE ditambah sudut ACE tambah sudut ADE sama dengan 96 derajat. Ditanyakan besar sudut AOE. AOE, mana AOE? Oke, AOE. Yang ditanya adalah sudut yang ini, teman-teman. Oke. Nah, kita perhatikan tiga sudut yang diketahui ini. Kita lihat dua huruf dua hurufnya ya, awal dan akhir. AE. 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 Wis. Ternyata ketiga sudut keliling itu menghadap busur yang sama, artinya besarnya sama. Dan sayangnya ketiga-tiganya belum kita ketahui, kita misalkan saja. Oke, besar sudut ABE kita misalkan X. Karena besarnya sama, ini besarnya akan sama dengan X semua. Sama dengan 96. Gitu ya. Oke, kita hitung. X tambah X itu adalah 3X sama dengan 96. Berarti X sama dengan 96 dibagi 3. X sama dengan 96 dibagi 3 sama dengan 32.
derajat. Artinya besar sudut ABE 32 derajat, ACE 32 derajat, ADE 32 derajat. Oke teman-teman, jangan sampai terjebak berhenti di sini lalu memilih A, itu adalah pilihan jebakannya. Karena soal ini meminta kita untuk menghitung besar sudut AOE. Dua hurufnya sama dengan yang ini. Artinya, baik sudut pusat dan keliling ini menghadap busur yang sama. Maka sudut pusat AOE nilainya sama dengan 2 kali sudut kelilingnya, 32 derajat. 2 kali 32 itu sama dengan 64 derajat. Maka jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 21. Ya, soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Jika luas juring COD, luas juring yang ini 30 cm persegi, yang ditanya adalah luas juring AOB. Oke, kita pakai perbandingan saja teman-teman ya. Kita bandingkan saja ukuran juring dan ukuran sudutnya. Oke, yang ditanya adalah luas juring AOB. Maka kita tulis luas juring AOB. Kita bandingkan dengan luas juring COD. Ya, luas juring COD itu 30. Lalu kalau sudah kita bandingkan ukuran luasnya, berikutnya kita bandingkan ukuran sudutnya. Oke, berarti besar sudut AOB ya 120 kita bandingkan dengan besar sudut COD-nya 72. Nah, selanjutnya tinggal kita menyederhanakan kedua bentuk ini. Itu ya. Kita sederhanakan. 120 dan 72 ini kita bisa bagi 4 ya, bagi 24 ya. Bagi 24, 120 bagi 24 itu 5. Kemudian 72 bagi 24 itu hasilnya 3. Oke, oh ternyata 30 dan 3 masih bisa kita kecilkan ya. 3 dengan 30 itu kita bagi 3, di sini sisa 1, di sini sisa 10. Setelah itu tinggal kita kali silang teman-teman. Luas AOB kali 1 itu sama dengan luas AOB, lalu sama dengan 5 dikali 10 teman-teman. Ya, bagian ini sisa 5, kemudian bagian ini sisa 10. Maka sama dengan 50 cm persegi itu adalah ukuran dari luas AOB, yaitu 50 cm persegi. Kita lanjut ke soal nomor 22. Pada gambar di bawah, panjang jari-jari 21 cm, jari-jarinya di sini ternyata 21 cm. Lalu besar sudut AOB 60 derajat, ya besar sudutnya. Kita diminta untuk menghitung luas dari juringnya. Ini satu juring yang membedakan dengan soal tadi. Kalau soal nomor 21 terdapat 2 juring, kita tinggal bandingkan. Untuk yang ini satu juring. Nah, kita bandingkan dengan luas lingkaran. Atau cara tercepatnya kita pakai rumus. Luas juring AOB, itu kita bandingkan sudutnya adalah alfa, misalnya ini alfa. Lalu per besar sudut untuk satu lingkaran itu 360 dikali luas lingkaran itu. Nah, tinggal kita gantikan teman-teman. Alfanya itu adalah 60 per 360 dikali luas lingkaran, ya, pi r kuadrat. Oke, tinggal kita sederhanakan ya. 0 dengan 0 kita coret, lalu 6 dengan 36 kita bagi 6. Sisa 1, sisa 6. Maka bentuknya menjadi 1/6. Lalu kita kalikan, ya, kita kalikan dengan pi r kuadrat. Nah, jari-jarinya 21 kelipatan 7. Berarti pi-nya kita ganti dengan 22/7. Oke, tinggal kita gali jari-jarinya r kuadrat. Jadinya 21 dikali 21. Selanjutnya kita menyederhanakan teman-teman ya, tinggal kita menyederhanakan bagian pembilang dan penyebut. Misalnya ini 21 dengan 7 ya, bagi 7 sisa 1, lalu 21 bagi 7 sisa 3. Kemudian 3 dengan 6 masih bisa kita sederhanakan. 3 bagi 3 1, lalu 6 bagi 3 sisa 2. Lalu 2 dengan 22 kita sederhanakan.
2 bagi 2 sisa 1, 22 bagi 2 sisa 11. Maka sisa 11 kali 21. Gampang ya teman-teman ya. Nah, 11 kali 21 itu sama dengan 231 cm persegi. Jadi ini adalah luas juringnya. Kita lanjut ke soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Titik O adalah pusat lingkaran dan PR adalah diameternya. Ya, ingat diameter mengapa? Karena melalui titik pusat. Lalu yang ditanyakan adalah besar sudut PRQ. Besar sudut PRQ. Besar sudut yang ini. Nah, maka langkah pertama kita wajib mengetahui besar sudut PQR. Sudut yang ini teman-teman. Ini harus tahu dulu berapa. Ya. Loh, Pak Frans, terus gimana dong kita tahu? Nah, ini PQR adalah sudut keliling. Sudut keliling yang menghadap diameter. Ya, perhatikan. PQR. PQR. Itu menghadap busur PR. PR adalah diameter. Nah, teman-teman ingat, besar sudut keliling yang menghadap diameter itu selalu besarnya 90. Maka di sini 90 derajat. Nah, untuk menghitung besar sudut PRQ kita gunakan konsep segitiga. Ya, jumlah sudut-sudut dalam sebuah segitiga itu besarnya pasti 180 derajat. Oke. Dengan demikian kita bisa dengan gampang menghitung besar sudut PRQ. Oke, kalau begitu besar sudut PRQ karena jumlahnya harus 180 berarti PRQ sendiri akan selalu sama dengan 180. Kita kurangi dengan dua sudut ini kita jumlahkan. Ya, dikurangi 37 tambah 90. Itu akan sama dengan 180 dikurangi 37 tambah 37 tambah 90 itu sama dengan 127. Nah, 180 kurang 127 itu sama dengan 53 derajat. Jadi dengan demikian besar sudut PRQ sama dengan 53 derajat. Kita lanjut ke soal nomor 24. Oh, ini mirip dengan soal yang sebelumnya ya, ada dua juring. Tapi yang ditanyakan sekarang adalah panjang busur BC. Kita bandingkan saja teman-teman. Ya, panjang busur BC adalah yang ini. Oke, kita bandingkan BC. Maka kita bandingkan dengan panjang busur AB-nya adalah 45. Setelah itu kita bandingkan sudutnya. Ya, untuk CB itu sudutnya 120. Kita bandingkan dengan sudut yang terletak di busur AB, yaitu 75. Nah, selanjutnya teman-teman, seperti tadi, kita boleh menyederhanakan, teman-teman ya. Kita sederhanakan dulu. Misalnya 45 dengan 75, kita bagi dengan 15. Kita bagi dengan 15, ini sisa 3. Lalu 75 kita bagi dengan 15, ini sisa 5. Gitu ya. Selanjutnya 120 dengan 5. Ya, kita bisa bagi 5 sajalah. 120 dengan 5, 5 bagi 5, 1. Lalu 120 bagi 5 itu sama dengan 24. Oke, tinggal kita kali silang teman-teman. BC dikali 1 itu sama dengan BC. Lalu 3 dikali dengan 24. Nah, 3 kali 24 itu sama dengan 72 cm. Jadi hasilnya adalah 72 cm. Kita ke soal nomor 25. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Ini ada sudut pusat BOA atau AOB dengan besar sudutnya 2x tambah 10. Kemudian ada sudut keliling BCA dengan besarnya 34 derajat sama-sama menghadap busur AB. Maka berlaku sudut pusat ya. Sudut pusat AOB itu sama dengan 2 kali sudut kelilingnya, sudut keliling ACB atau BCA dikali 34. Nah, 2 kali 34 itu sama dengan 68. Jadi di sini ternyata besar sudut AOB itu sama dengan 68 derajat. Ternyata di sini besar AOB sendiri itu sama dengan 2x tambah 10. Artinya apa?
2x tambah 10 itu nilainya akan sama dengan 68 derajat. Oke, selanjutnya kita menyelesaikan dengan cara aljabar. 2x sama dengan 68, positif 10 kita pindahkan ke kanan menjadi negatif 10. Jadinya 2x sama dengan 68 dikurangi 10 sama dengan 58, maka x sama dengan 58 kita bagi dengan 2, maka x sama dengan 58 bagi 2 sama dengan 29. Ya, ini adalah yang ditanya. Nilai x-nya, oke, nilai x-nya adalah 29. Kita lanjut ke soal nomor 26. Ya, soal nomor 26. Jika pi adalah dengan ukuran 22/7, ya di sini bukan 3,14 tapi diberikan pi 22/7 dan jari-jarinya 14 cm, maka panjang busur kecil AB yang ini, busur kecilnya. Ya, jangan hitung AB yang ini, tapi AB yang kecil ini. Panjang busur AB-nya yang ditanyakan. Oke, kita bisa menghitung dengan rumus ini. Panjang busur AB-nya itu akan sama dengan alfa, ya, karena ini cuma satu juring, per 360 derajat, ya, sudutnya kita bandingkan dengan sudut satu lingkaran. Lalu kalau di sini panjang busur, hubungannya dengan keliling lingkaran. Oke, bedanya di situ. Kalau di sini luas juring, hubungannya dengan luas lingkarannya. Nah, tinggal kita gantikan. Alfa per 360, berarti alfa kita ganti 75 per 360. Lalu dikali dengan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu sendiri rumusnya adalah 2πr. Oke. Nah, kita bisa sederhanakan 75 dan 360. Kita bagi 15 ya, 75 bagi 15 itu sisa 5. Lalu 360 bagi 15 itu sama dengan 24. Jadi bentuknya bisa kita tulis menjadi 5 per 24 dikali 2 kali pi sendiri tadi diminta 22/7. 22/7 dikali jari-jarinya 14. Nah, selanjutnya sama seperti tadi adalah kita akan menyederhanakan. Ya, kita menyederhanakan 7 dan 14. 7 dan 14 kita bagi 7 sisa 1, 14 bagi 7 sisa 2. Lalu 2 dan 24 kita bisa kecilkan ya, sederhanakan, bagi 2 ini sisa 1, 24 bagi 2 sisa 12. Selanjutnya 12 dan 2 masih bisa. 2 bagi 2 1, 12 bagi 2 itu sisa 6. Oke, 22 dan 6 kita bagi 2, 6 bagi 2 itu 3. Lalu 22 bagi 2 11. Maka yang tersisa adalah bagian pembilang itu 5 dikali 11. Ya, 5 dikali 11. Lalu bagian penyebut sisanya 3, teman-teman. Lebih mudah kita menyederhanakan seperti ini dibandingkan kita mengalihkan terlebih dulu angkanya menjadi besar, setelah itu kita bagikan. 5 kali 11 itu akan sama dengan 55/3. Ini adalah bukan pecahan murni, teman-teman. Mengapa? Karena nilai dari penyebut lebih kecil dari pembilang. Maka biasanya kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Ya, 55/3 itu akan sama dengan 18/1/3 cm. Jadi itu adalah panjang busur AB sama dengan 18/1/3 cm. Kita ke soal nomor 27. Diketahui keliling suatu lingkaran itu 88 cm. Kemudian pi diberikan 22/7, maka kita diminta untuk menghitung luas lingkaran itu. Oke, kita mengerjakan dari informasi yang diberikan, teman-teman. Keliling lingkaran 88 cm. Informasinya seperti itu. Keliling lingkaran itu 88. Nah, kita tinggal ganti rumus keliling lingkaran itu sama dengan 2πr. Ganti 2πr sama dengan 88. Atau 2 kali 22/7 itu sama dengan
88. Nah, selanjutnya kita sederhanakan teman-teman. 2 dengan 88 kita bagi 2. 2 bagi 2 1. 88 bagi 2 itu 44. Lalu 22 dan 44 itu ini ada R ya teman-teman ya, 2PR. Maaf Pak Frans lupa. Lalu 22 dan 44 kita bagi 22. Sisa 1, ini sisa 2. Maka bagian ini itu sisa R. Oke, maka R sama dengan, tinggal kita kali silang teman-teman. 7 kita kali 2. Ya, 7 kali 2. Maka kita dapat R-nya sama dengan 14 cm. Ini adalah nilai dari jari-jarinya. Maka dengan menemukan informasi jari-jari, kita akan bisa menghitung luas lingkarannya. Dengan demikian, luas lingkaran itu sama dengan pi R kuadrat. Pi-nya kita ganti 22/7. Kemudian R-nya kita ganti dengan 14 dikali 14. Nah, tinggal kita sederhanakan. 7 dengan 14, ini sisa 1, pembilangnya sisa 2. Maka hasilnya adalah 22 dikali 14 dikali 2 sama dengan 616 cm persegi. Kita lanjut ke soal nomor 28. Keliling daerah yang diarsir pada gambar jika panjang sisi persegi 14 cm adalah, jadi ini adalah persegi dengan panjang 14 cm, maka bagian ini jari-jarinya akan menjadi 7 teman-teman ya, jari-jarinya 7. Nah, yang ditanya adalah keliling daerah yang diarsir teman-teman. Ini adalah keliling daerah yang diarsir. Jadi panjang ini, lalu ditambah panjang ini, panjang ini, panjang ini, dan panjang ini. Hati-hati teman-teman. Yang ditanya adalah keliling daerah yang diarsir. Jadi kita hitung ini ya. Ini adalah setengah lingkaran, lalu ditambah bagian ini adalah 7, kemudian ini 1/4 lingkaran, ditambah 1/4 lingkaran, ditambah 7 teman-teman. Itu ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian lingkaran saja. Lingkaran pertama, keliling ini adalah setengah lingkaran teman-teman, tapi jari-jarinya dari sini ke sini. Ini juga 7, berarti sama dengan jari-jari ini. Lalu yang 1/4 lingkaran jari-jarinya 7. Berarti kalau 1/4 dengan 1/4 itu bisa kita jadikan setengah teman-teman. Ya, mengapa? Karena jari-jarinya sama. Lalu setengah lingkaran jari-jarinya 7 akan sama dengan setengah lingkaran ini teman-teman. Maka sebenarnya setengah lingkaran, 1/4 lingkaran, 1/4 lingkaran itu akan sama dengan satu lingkaran teman-teman. Jadi kita cari dulu pertama keliling satu lingkaran. Jadi tidak perlu dipisah-pisah ya. Bisa kalau kita mau pisah-pisah, tapi itu lebih panjang. Nanti kalau dipisah, hitungnya keliling setengah lingkaran, keliling 1/4 lingkaran, keliling 1/4 lingkaran. Nah, ternyata kalau digabung itu dengan jari-jari yang sama, itu ternyata bisa menjadi keliling satu lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu sama dengan 2 pi R. Oke, nah tinggal kita gantikan. 2 dikali karena R-nya itu adalah 7, maka Pi-nya kita pakai 22/7 dikali 7. Oke, nah 7 dengan 7 bisa kita coret. Sisa 1 ya, maka hasilnya 2 kali 22 sama dengan 44 cm. Ini adalah panjang bagian yang ini teman-teman. Ya, setengah lingkaran, 1/4 lingkaran, 1/4 lingkaran. Karena di sini ditanya keliling daerah yang diarsir, maka kita wajib menambahkan panjang yang ini. Berarti keliling daerah yang diarsir itu sama dengan 44, lalu ditambah 7 ditambah 7, ya, atau 44 ditambah 14. Oke, 44 ditambah 14 itu akan sama dengan 58 cm. Jadi panjang keliling yang diarsir itu adalah 58 cm. Hati-hati di sini teman-teman, kalau teman-teman berhenti di sini maka teman-teman akan menjawab 44 cm. Itu adalah opsen jebakannya teman-teman.
Kalau teman-teman hanya jawab 44 itu sebenarnya cuma bagian yang ini saja. Oke, kita tidak menghitung bagian yang ini. Ingat konsep keliling itu adalah apapun garis yang membatasi sebuah daerah. Entah garis itu lurus, entah garis itu lengkung. Maka ketika ditanya keliling, wajib semuanya dijumlahkan. Kita lanjut ke soal nomor 29. Hitunglah keliling daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, ini ada gambar persegi dan setengah lingkaran. Kita diminta menghitung keliling. Ingat, keliling itu adalah kita menghitung seluruh garis yang membatasi suatu daerah. Ya, berarti keliling itu nanti akan sama dengan 21 ditambah 21 ditambah 21 ditambah kelilingnya setengah lingkaran, teman-teman. Berarti kita hitung dulu keliling setengah lingkarannya. Keliling setengah lingkaran itu akan sama dengan setengah dikali keliling lingkaran. Sama dengan setengah kali 2 pi r. Nah, ini 2 dengan 2 bisa kita coret. Atau keliling setengah lingkaran itu sebenarnya sama dengan pi r. Nah, di sini diketahui diameternya 21. Ya, untuk setengah lingkaran itu diameternya 21. Maka panjang jari-jarinya adalah 21/2. Ini adalah jari-jarinya. Tidak perlu dijadikan pecahan desimal, biarkan seperti itu. Maka pi-nya karena ini jari-jari 21/2, 21 ini kelipatan 7, maka pi kita ambil 22/7. Lalu dikali jari-jarinya adalah 21/2. Nah, setelah itu tinggal kita sederhanakan. 7 dengan 21, ini sisa 3, lalu sisa 1. 2 dengan 22, ini sisa 1, sisa 11. Maka hasilnya sama dengan 11 kali 3, sama dengan 33. Maka panjang lengkungannya ini itu 33 cm. Dengan demikian, keliling daerah yang diarsir, itu tinggal kita jumlahkan. Ya, 21 tambah 21 tambah 21. Kemudian ditambah dengan keliling setengah lingkarannya. Tambah 33 cm. Nah, 21 ditambah 21 ditambah 21 ditambah 33 itu akan sama dengan 96 cm. Jadi itu adalah panjang keliling dari daerah yang diarsir. Kita lanjut ke soal nomor 30. Luas tembereng di bawah ini adalah, jadi ini adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Kemudian kita diminta untuk menghitung luas temberengnya. Oke. Nah, luas tembereng itu teman-teman, itu sebenarnya rumusnya itu sama dengan luas dari juring dikurangi luas segitiga. Maka langkah pertama adalah kita menghitung luas juringnya terlebih dulu, teman-teman. Oke, kita hitung. Nah, luas juring itu sama dengan, ya, luas juring itu daerah yang di ini ya, dibatasi oleh jari-jari dan busur. Nah, luas juring itu kan alfa per 360, alfa per 360, lalu dikali luas lingkarannya. Nah, alfa sendiri, karena ini adalah sudut siku-siku, berarti alfanya adalah 90, kemudian per 360 dikali luas lingkaran, pi r kuadrat. Nah, ini dikecilkan, 90 dengan 360 itu seperempat ya. Maka ini jadinya seperempat dikali pi, kita perhatikan jari-jarinya 10. Maka pi yang kita ambil adalah 3,14. Lalu r-nya 10 dikali 10 kali 10. Nah, ini 3,14 kali 100 itu nolnya kita coret, lalu komanya kita mundurkan 2 angka ke belakang. Jadinya 314, lalu dibagi 4. Ya. Nah, 314 dibagi 4 itu sama dengan 78,5. Jadi kita dapat luas juringnya itu adalah 78,5 cm persegi. Ini adalah luas juring. Maka langkah berikutnya kita bisa menghitung luas segitiga, teman-teman. Nah, luas segitiga itu sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, alasnya yang mana, teman-teman? Ingat, alas dan tinggi dalam sebuah segitiga itu adalah sisi siku-sikunya.
Jadi kalau ini 10 berarti di sini juga 10. Berarti kalau ini alasnya 10, tingginya juga 10. Oke, maka ini jadinya 10 dikali 10 dibagi 2. Ini kita bisa kecilkan 10 bagi 2 itu sisa 5. 5 kali 10 sama dengan 50 ya, sentimeter persegi. Ini adalah luas dari segitiga. Maka luas temberengnya akan sama dengan teman-teman, akan menjadi mudah buat kita ya. Dengan demikian luas tembereng itu adalah luas curing dikurangi luas segitiga. Sama dengan 78,5 kita kurangi 50. Ya. Nah, 78,5 kurang 50 itu sama dengan 28,5 cm persegi. Jadi luas temberengnya adalah 28,5 cm persegi. Kita lanjut dengan soal nomor 31. Dua buah tiang berdampingan berjarak 12 meter. Jika tinggi tiang masing-masing adalah 22 meter dan 13 meter. Tentukan panjang kawat penghubung antara ujung kedua tiang tersebut. Kita coba gambarkan kondisinya. Ini misalnya tiang pertama. Oke, tiang pertama dengan ukuran tingginya 22 meter. Lalu ada tiang kedua dengan jarak 12. Misalnya ini 22 meter teman-teman. Dengan tiang kedua yang tingginya 13 meter, jaraknya 12 meter dari tiang pertama. Gitu ya. Ukurannya menjadi lebih pendek, misalnya seperti ini. Ini tiang kedua dengan tingginya 13 meter. Lalu jarak antar tiang pertama dan kedua itu adalah 12 meter, teman-teman. Kemudian di sini akan diikatkan tali dari ujung tiang pertama dengan tiang kedua. Kurang lebih talinya seperti ini. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa panjang kawat penghubungnya. Ya, ini kita bisa buat garis bantu seperti ini, teman-teman. Garis bantu seperti ini. Nah, maka panjangnya juga akan menjadi 12 di sini. Kemudian kita perhatikan yang garis yang ini, yang kecil ini teman-teman. Nah, ini panjang dari ujung tiang pertama ke tanah itu 22 meter, lalu tiang kedua 13. Maka sisanya itu sama dengan 22 kurang 13. Maka di sini sama dengan 9. Nah, maka fokus kita adalah pada segitiga yang ini sekarang teman-teman. Dengan ukuran 9 dan 12. Maka kita pakai triple yang mana teman-teman? Kita boleh pakai triple, iya, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Dikali berapa biar muncul angka 9 dan 12? Kita kali dengan 3. 3 kali 3, 9. Angka yang ini. Lalu 4 kali 3 itu 12. 5 kali 3, 15. Maka panjang kawat penghubungnya ini akan sama dengan 15 meter. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 50 meter. Dan ketinggian layang-layang adalah 120 meter. Hitunglah biaya panjang benang yang diperlukan jika harga benang itu Rp400 per meter. Nah, ini kelihatan tinggi anaknya diabaikan. Jadi kemungkinan anak ini setelah menaikkan layang-layangnya, lalu talinya itu diletakkan di tanah ya, diletakkan di tanah, dikaitkan dengan suatu patok di tanah sehingga tingginya diabaikan. Oke, kita coba gambar kondisinya. Ya, seorang anak menaikkan sebuah layang-layang ya. Kemudian jarak anak tersebut dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 50 meter. Jadi misalnya ini adalah talinya yang dipatok di tanah itu. Kemudian ini adalah tali layang-layangnya setinggi ini. Misalnya ini adalah layang-layang di titik sini. Misalnya seperti ini. Kemudian ada jarak ya, tinggi layang-layang dengan tanah. Kemudian ini adalah jarak anak tersebut. Jarak anak tersebut dengan titik tepat di bawah layang-layangnya. Nah, tinggal kita gambarkan kondisinya seperti ini.
tinggi layang-layang itu adalah 120 meter. Di sini 120. Kemudian jarak anak dengan titik tepat berada di bawah layang-layang 50. Jadi jarak anak ya di sini titik tepat di bawah layang-layangnya adalah ini. Jaraknya adalah 50. Nah, di sini kita bisa menghitung panjang benangnya. Oke ya. Panjang benangnya ini berapa? Kita bisa pakai teorema Pitagoras. Dilihat dari angka di sini 50, 120 ini kira-kira kita pakai tripel yang mana, teman-teman? Ya, tepat sekali. Kita pakai tripel 5, 12, 13. 5, 12, 13. Supaya jadi 50 dan 120, angka-angka ini kita kali berapa? Iya, kali 10, teman-teman. 5 kali 10, 50. 12 kali 10 itu 120. 13 kali 10 itu 130. Nah, dengan demikian ternyata panjang benang layang-layang itu adalah 130 meter. Nah, sekarang berapa biaya panjang benang tersebut jika harga benangnya Rp400 per meter? Maka biayanya akan sama dengan panjang benangnya 130 dikali berapa harga benang itu per meternya. Jadi 130 dikali Rp400 itu akan sama dengan Rp52.000. Jadi ini adalah biaya yang diperlukan untuk bisa membeli benang sepanjang 130 meter. Ya, kita lanjut ke soal nomor 33. Pak Yohanes memiliki lahan di belakang rumahnya berbentuk persegi dengan ukuran panjang 14 meter kali 14 meter, seperti gambar di bawah ini. Ini adalah tamannya, ya. Lalu taman tersebut sebagian akan dibuat kolam dan sebagian lagi ditanamin rumput hias. Bagian yang diarsir ini yang akan ditanami rumput hias. Jika pemasangan rumput itu Rp40.000 per meter persegi, sedangkan biaya tukang pemasang rumput Rp200.000, tentukan anggaran yang harus disiapkan oleh Pak Santoso untuk mengolah lahan tersebut. Nah, ini kita diminta untuk pertama-tama menghitung luas daerah yang diarsir ini. Ya, nah luas daerah yang diarsir itu akan sama dengan luas persegi, lalu kita mengurangi, ya kita kurangkan dengan 2 buah seperempat lingkaran ini. Nah, untuk seperempat lingkaran ini karena jari-jarinya sama, maka kalau kita gabung ini sebenarnya menjadi setengah buah lingkaran. Maka langkah yang pertama kita hitung dulu adalah luas perseginya, teman-teman. Nah, luas persegi itu sama dengan sisi dikali sisi. Nah, ukuran persegi ini adalah 14 kali 14. Nah, 14 kali 14 itu sama dengan 196 meter persegi. Lalu yang kedua, kita akan menghitung luas setengah lingkaran. Itu sama dengan setengah dikali luas lingkarannya. Setengah kali pi r kuadrat. Atau setengah dikali, karena jari-jari di sini kita perhatikan sisinya 14. Lalu ukuran ini dibagi 2. Berarti ini akan 7, ini juga 7. Maka jari-jarinya 7. Dengan demikian pi-nya adalah kita ambil 22/7. Lalu kali 7 dikali 7. Nah, setelah itu kita bisa sederhanakan. 7 dengan 7 kita coret, lalu 2 dengan 22 kita coret sisa 11. 11 kali 7 itu sama dengan 77 meter persegi. Ini adalah luas dari 2 buah seperempat lingkaran. Maka luas dari taman, ya luas taman yang akan ditanami rumput hias, kita tulis saja luas taman yang akan ditanami rumput hias, itu akan sama dengan 196, kita kurangi 77. Ya, akan sama dengan 119 meter persegi. Nah, sekarang kita akan menghitung biaya di sini, teman-teman. Biayanya ada 2. Yang pertama adalah biaya pemasangan rumput itu sendiri. Itu Rp40.000 per meter persegi. Ya, kita bagi 2 untuk biayanya. Yang pertama untuk biaya pemasangan. Biaya pemasangan itu sama dengan 40
Rp50.000 per meter persegi. Berarti kalau ada 119 meter persegi, itu akan sama dengan 40.000 dikali 119 meter persegi. Ya. Nah, sehingga totalnya akan sama dengan Rp4.760.000. Ini untuk biaya pemasangan. Lalu ada membayar tukang pasangnya. Berarti total anggarannya, ya, total anggarannya tinggal kita jumlahkan, teman-teman. Total anggaran itu berarti biaya pemasangannya sendiri, yaitu sebesar 4.760.000. Lalu kita tambahkan dengan biaya tukangnya sebesar 200.000. Nah, tinggal kita jumlahkan, teman-teman. Maka akan sama dengan 4.960.000 rupiah. Jadi ini adalah total anggaran yang harus dikeluarkan Pak Yohanes untuk sebagai biaya pemasangan rumput di taman plus membayar honor atau gaji atau salary dari pemasang rumput tersebut ya. Kita ke nomor 34. Luas suatu lingkaran adalah 48 cm persegi. Luas juring AOB pada lingkaran tersebut adalah 18 cm persegi. Maka tentukan besar sudut AOB-nya. Nah, ini sebenarnya kita bisa bandingkan saja ya, teman-teman. Kita bandingkan antara juring tersebut dengan lingkaran. Yang pertama kita bandingkan sudutnya. Sudut AOB kita bandingkan dengan sudut lingkaran. Ya, yaitu 360 derajat. Lalu luas juringnya kita bandingkan dengan luas lingkaran. Nah, luas juringnya itu adalah 18. Kita bandingkan dengan luas lingkarannya, yaitu 48. Nah, 18 dan 48 kita bisa sederhanakan. Kita bagi dengan 6 ya. 18 bagi 6 itu 3. 48 bagi 6 itu 8. Lalu 8 dan 360 kita bisa sederhanakan bagi 8. 8 bagi 8 1, lalu 360 bagi 8 itu 45. Nah, selanjutnya tinggal kita kali silang, teman-teman. Sudut AOB dikali 1 itu sama dengan sudut AOB. Itu akan sama dengan 45 kita kali 3. Ya, 45 dikali 3 sama dengan 135 derajat. Jadi, ternyata sudut AOB-nya akan sama dengan 135 derajat. Kita ke soal terakhir. Hitunglah besar sudut PRO. Oke, PRO. Maksudnya PRQ. Maka kita diminta untuk menghitung besar sudut yang ini, teman-teman. Nah, di sini kita menganalisis dari informasi yang sudah ada, ya. Kita perhatikan segitiga POQ, teman-teman. Ya, ini adalah segitiga apa? Adalah segitiga sama kaki. Mengapa? Karena kaki-kakinya adalah jari-jari lingkaran. Oke. Nah, kalau segitiga sama kaki, itu artinya kedua kakinya sama panjang. Oke. Artinya hubungan dengan sudut, yaitu kedua sudut pada kaki-kakinya akan sama besar. Berarti kalau segitiga ini sudut ini 60, maka sudut yang ini akan juga 60 derajat. Jelas ya? Nah, ketika ini 60 derajat, ini 60 derajat, maka kita masuk pada konsep jumlah sudut-sudut pada segitiga itu 180 derajat. Oke, ini 60, 60, 120 supaya jadi 180, maka ini menjadi 60 derajat. Oh, ternyata segitiga ini setelah kita analisis lebih dalam, ini bukan segitiga sama kaki rupanya, ini menjadi segitiga sama sisi. Mengapa? Karena ketiga sudutnya itu sama besar. Artinya ketiga sisinya pasti sama panjang. Gitu ya. Nah, sekarang apa hubungan dari informasi ini dengan yang diberikan? Yang ditanyakan adalah besar sudut PRQ. PRQ. Nah, ternyata punya hubungan dengan sudut POQ. Ya, PRQ dan POQ itu sama-sama menghadap busur PQ. Berarti besarnya sudut keliling itu akan sama dengan sudut pusat dibagi 2. Berarti akan sama dengan 60 bagi 2 sama dengan
30 derajat. Ternyata besarnya sudut PRQ itu adalah 30 derajat. Cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, untuk kesempatan kali ini sampai di sini untuk pembahasan 35 soal. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi teorema Pitagoras dan lingkaran. Seperti biasa, jika suka dengan video ini silakan jempol ke atas. Jika tidak suka boleh jempol ke bawah. Silakan juga memberikan komentar di kolom komentar. Jangan lupa aktifkan loncengnya supaya terus mendapatkan informasi matematika. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.